Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mendemokan bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan lab AWS yang telah diberikan kepada setiap mahasiswa. Intinya, AWS ini dengan menggunakan AWS kita bisa membuat virtual machine sendiri dengan jaringan live, network, dan bisa kita akses secara private maupun secara publik. Yang saya demokan di sini adalah bagaimana cara menggunakan virtual machine dari AWS. Sebelum menggunakan AWS Educate, pastikan Anda sudah melakukan registrasi dulu. Registrasinya karena Anda student, jadi gunakanlah email student. Nanti dari email itu nanti saya bisa menginvite Anda untuk menggunakan lab di AWS ini. Ini silahkan diisi sesuai dengan institusi UIN Sunan Kalijaga dan diisi masing-masing. Kemudian nanti di next ya, UIN Sunan. Ya, ini sudah ada Sunan Kalijaga, terus Indonesia. Ya, silakan diisi seperti biasa. Ini bebas ya, traduksinya bebas. Terus ini ML robot. Kemudian klik next. Oh sorry, ini akun saya sudah ada yang pakai, sudah terdaftar. Gini aja dulu buat testing ya. Nah, nanti tinggal pilih agree. Kalau sudah agree, scroll dulu, terus agree. Nah, kemudian submit. Nanti submit. Kalau Anda sudah berhasil mendaftarkan diri masuk ke AWS Educate, baru kemudian nanti kemudian nanti email Anda akan saya invite ke kelas yang saya miliki. Nanti akan saya invite. Form invite-nya seperti ini contohnya. Nanti saya akan invite. Nah, ini dari sisi edukator nanti akan saya invite di classroom yang ini akan saya invite di sini. Di salah satu di sini akan saya invite. Pertama, kalau Anda sudah bergabung dengan AWS Educate, silahkan masuk ke Go to Classroom. Masing-masing Anda akan mendapatkan kredit sebesar $25, lebih dari cukup untuk menjalankan virtual machine-nya. Kemudian ketika Anda mengklik Go to Classroom, Anda akan diarahkan ke alamat labs.vocarium. Jadi ini labnya. Kemudian tinggal klik AWS Console. Ya. Nah, klik AWS Console. Nanti akan diarahkan ke manajemen konsol. Nah, kemudian di sini ada banyak pilihan. Tidak perlu bingung, langsung saja ke ini, launch of virtual machine. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menginstal virtual machine di laptop masing-masing. Misalnya Anda memiliki kendala instalasi, misalnya kendala hardware yang tidak support, atau kesulitan mendownload ISO yang terlalu besar misalnya, salah satu alternatifnya bisa menggunakan AWS.
Kemudian tinggal ini search ya, ada searchnya. Kalau pilihannya bisa tergantung kebutuhan, Anda ingin menggunakan image yang mana. Ini search image yang mau kita jalankan. Bisa menggunakan Ubuntu, atau bisa juga menggunakan misalnya butuhnya Debian, ya tinggal cari Debian gini. Nah, ini kan ada Debian, atau menggunakan Linux Mint misalnya. Linux Mint. Tapi biasanya atau Kali Linux misalnya, Kali Linux. Bisa juga seperti ini. Nah, ini Kali Linux. Kali Linux sama saja dengan Debian Base ya, sama ya. Nah, ini kita bisa langsung kita gunakan ini VM-nya, VM Kali Linux-nya bisa langsung kita gunakan. Caranya tadi setelah di search ketemu, pilih salah satu, pilih aja versi yang paling baru gitu, kemudian di select. Nah, select ini salah satu bagian yang penting juga. Untuk yang free tier ini maksudnya kita bisa menggunakan secara gratis, tidak dihitung biaya. Tidak dihitung biaya karena dia cuma menggunakan satu virtual CPU dan memorinya cuma 1 GB. Ya, lumayan kecil. Ini cocoknya cuman untuk text mode. Kalau di remote grafis agak berat. Atau kalau yang nanti berbayar bisa menggunakan yang medium dengan RAM 4 GB atau yang 2 GB. Nah, silahkan saja, boleh dipilih mana yang nyaman. Kalau mau nyoba-nyoba dulu bisa menggunakan yang T2, tipenya T2.micro, atau mau coba yang medium juga boleh. Sama saja. Kemudian di sini ada review and launch ya, review and launch. Langsung aja klik yang biru ini. Review and launch. Review and launch. Kemudian di sini bisa terlihat ya. Nah, ini instance type-nya. Kemudian security group. Nah, ini yang penting. Ini bagaimana caranya nanti kita untuk security group ini akan berguna, terutama bagaimana caranya kita mengatur meremote VM-nya ini, VM-nya yang akan kita buat ini. Kalau defaultnya dia menggunakan port 22 gitu, port 22 defaultnya. Jadi dia cuma bisa dihubungi VM-nya lewat port 22 remote SSH. Kita bisa edit, kita bisa tambahkan rule misalnya ini ya, mode eksperimen. Ini bebas saja, mode eksperimen, terserah namanya mau yang mana. Kemudian description-nya kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya port 22 80 443 dan 3389 dibuka. Ya, ini port, ini port ya. 80 mestinya Anda tahu, 80 itu HTTP. Ini 000 artinya semuanya bisa connect. Kemudian ini HTTP ya, HTTP. Kemudian ini 8443 itu HTTPS. Kemudian 3380 itu adalah RDP. Nah, 3389 ini adalah RDP. Ya.
Nanti Anda bisa edit juga sih. Nanti ini bisa diedit lagi, tidak harus sekarang. Kalau misalnya ada port yang mau ditambahkan, yang mau dibuka, bisa diedit lagi. Kemudian lagi klik review and launch. Berarti ini sudah ya, sudah benar. Saya menggunakan instance T2.medium. Kemudian ini dengan menggunakan 2 CPU, memori 4 GB, dan seterusnya. Nah, itu. Ini kalau kita melihat besar harddisknya 40 GB bawaan. Udah tinggal launch saja. Nah, kemudian juga yang bagian yang penting juga, ini adalah bagaimana nanti ini akan kita gunakan untuk meremote sistem di sistem VM yang akan kita buat. Contohnya, kalau sendiri setiap VM disarankan membuat create a new pair. Nah, ini untuk meremote. Jadi key-nya ini akan kita gunakan untuk ngeremote nanti. Kalau sudah create new pair, kemudian kita kasih nama biar mudah diingat. Namanya terserah. Terus download RSA ya, default aja. Kemudian download key pair. Nah, ini kalau kita download, nanti nama filenya .pem. Ya, kalau kita download nama filenya .pem, diharap di download, terus diingat di tempat menyimpannya. Karena itu akan selalu digunakan filenya itu untuk akses login. Jadi loginnya tidak menggunakan password, tapi menggunakan key pair tadi. Begitu. Oke, ini sudah jalan. VM-nya sudah jalan. Cek ya, instance running-nya tadi. Ya, kita tunggu beberapa saat untuk. Nah, ini yang baru tadi ya, Kali Linux 2 ini aja. Nah, dia butuh waktu, mungkin ditunggu initializing ini sekitar 5-10 menit. Nah, Anda tunggu saja, nanti kalau udah 10 menit nanti coba di refresh halamannya. Kalau sudah bisa, itu berarti sudah jalan. Nah, kemudian nanti kalau sudah jalan, di sini ada Anda boleh, nah keuntungan menggunakan AWS, keuntungannya selain tadi tidak perlu menginstal, kita tinggal ngeremote saja, kita juga bisa bikin banyak VM. Nah, bebas, terserah mau berapapun. Nah, kalau mau hemat ya pakai aja yang biar kreditnya nggak habis, pakai T2.micro ya. Kalau mau dia berperan sebagai klien itu bisa pakai T2.micro. Kita bisa buat banyak VM, kemudian VM yang kita miliki itu punya IP public. Nah, IP public versi 4. Nah, ini kita bisa langsung gunakan. Contohnya ini. Jadi kita kalau mau buka service, nah ini IP public-nya, saya bisa langsung hubungi menggunakan browser. Kalau misalnya kita mau nginstal web service atau nginstal aplikasi berbasis web, itu bisa kita langsung pasang, terus kita kontak kita kunjungi open address ke IP public-nya. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Oke, tapi kalau yang bagian ini masing-masing ya, tidak saya terangkan lebih lanjut. Oke, setelah beberapa saat, setelah 10 menit, ini sudah running ya, sudah running. Nah, kita tinggal klik. Kalau caranya connect gimana? Kita mau melihat server kita, apakah sudah hidup atau belum. Kita klik ini, klik instance-nya.
Sebelumnya dikasih nama dulu juga boleh, biar nggak bingung edit namanya kalau diperlukan. Kemudian klik instance-nya, terus pilih connect. Nah, kemudian dipilih connect, nanti masuk ke SSH client. Di sini ada, ini tinggal copy ya komennya ya, SSH min i, terus pemnya, file pemnya, kemudian alamatnya. Ini tinggal di copy aja ya. Selanjutnya kalau cara meremotnya, kita masuk ke PowerShell atau command prompt. Pastikan Anda memiliki SSH. Kalau Windows 10 sekarang, kalau Anda Windowsnya update, itu sudah ada SSH-nya. Cara ceknya tinggal ketik SSH. Ketik SSH, nanti akan keluar. Ya. Terus untuk kemudian Anda silakan masuk ke folder penyimpanan file.pem-nya tadi yang sudah di-download. Kalau saya nyimpannya di desktop biar mudah, jadi saya masuk ke folder desktop saya ya. Terus saya jalankan yang tadi, paste aja ini. Nah, paste aja yang tadi dari web, kita jalankan. Nah, coba di enter. Ya, ini yes, ini tinggal ketik yes ya. Nah, ini ada yang salah ya, kalau ini bukan admin. Kebetulan kalau Kali Linux username-nya Ubuntu kalau nggak salah. Sebentar, Ubuntu pada Debian ya. Kalau Kali Linux itu, kalau AMI-nya, image-nya Kali Linux, ya, image-nya Kali Linux itu adalah username-nya Kali. Nah, jadi tinggal diganti, tadi defaultnya admin, diganti username-nya Kali. Itu kalau Kali Linux. Kalau yang Ubuntu atau Debian, nanti masing-masing menyesuaikan dengan petunjuk dari image-nya sendiri. Biasanya namanya kalau nggak admin ya Ubuntu atau Debian gitu, default. Oke, ini Anda sudah berhasil masuk remote, berhasil masuk remote. Kemudian kalau mau masuk ke root, tinggal sudo su. Nah, ini jadilah root ya. Berarti Anda sudah punya sebuah virtual machine yang bisa diremote tanpa harus menginstal VirtualBox. Kemudian di sini editor yang paling sering kita gunakan adalah Nano ya. Nah, memang mau nggak mau Anda harus bisa command prompt-nya Linux berarti. Bisa command prompt-nya Linux. Gunakan editornya Nano. Kemudian biasa ya, kalau perintah-perintah di Linux pwd, kemudian itu untuk melihat direktorinya, kemudian nano test.txt. Nah, ini adalah cara mengeditnya. Ctrl O, Ctrl X untuk men-save. Ya, kira-kira begitu untuk cara menggunakan VM AWS. Nah, di sini saya mau mendemokan bagaimana AWS juga selain tadi remote text mode SSH, kita juga bisa remote desktop sebenarnya. Saya akan demokan sedikit. Nah, nanti kalau sudah kita setting, nanti petunjuknya akan saya berikan kalau diperlukan. Dan ini saya demokan aja langsung demonya ya, demo cara pakai desktopnya.
kita copy saja, kemudian masuk ke remote desktop. Remote desktop connection, aplikasi remote desktop atau remote desktop ya. Nah ini remote desktop connection. Kemudian masukkan IP-nya, kemudian connect. Ini connect. Nah, kalau sudah connect, nanti tinggal masukkan username password yang sudah disetting. Ini contohnya saya sudah setting username passwordnya Manda. Ubuntu ya kayaknya. Ya. Nah, ini contoh koneksi remote desktopnya. Tapi sayangnya sepertinya karena kalau di tempat saya remote desktop Ubuntu-nya termasuk lambat ya, sangat lambat. Mungkin saya kurang tahu juga kalau menggunakan koneksi yang lain. Nah, ini kekurangannya lambat. Nah, untungnya materi yang kita akan pelajari itu tidak banyak menggunakan remote desktop. Tidak begitu banyak menggunakan remote desktop. Biasanya sih pakai konsol atau text mode sudah lebih dari cukup. Nah, ini adalah remote desktop dari Ubuntu-nya AWS. Terasa, kalau di tempat saya terasa lambat dan lama sekali ya. Oke, semoga petunjuk singkat ini bisa berguna dan bisa, kalau memang Anda perlukan, tidak wajib ini, tapi kalau memang Anda perlukan, Anda bisa memanfaatkan AWS untuk mengakses, untuk membuat lab sendiri. Jadi tidak harus bergantung pada virtual machine masing-masing. Mungkin virtual machine-nya bermasalah atau Anda ingin membuat project di luar juga boleh. Jadi bebas. Lab AWS ini bebas. Saya cuman menyediakan tempatnya, mau dioprek, mau nyoba-nyoba apapun itu, mau materi-materi di luar perkuliahan, atau misalnya Anda mau bikin sebuah project atau kegiatan lain juga diperbolehkan, sangat-sangat diperbolehkan dengan menggunakan AWS ini. Ya, demikian saja petunjuk singkat cara menggunakan AWS. Semoga cukup jelas. Selamat mencoba kalau yang berminat. Selamat memanfaatkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.